Saya sudah sering rapat, tetapi ego sektoral itu masih berlaku, masih melekat di mereka. Kadang-kadang ini bukan urusan dinas saya, ini bukan. Nah, persoalan ini kan tidak ada ujung pangkalnya, Pak. Sekali lagi, kalau emang tidak ada niat untuk membangun Bekasi, sudahlah, jangan jadi pejabat Bekasi. Baik, sahabat Tribers, kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, di mana saya akan menemui anggota Komisi 2 Fraksi Gerindra, Haji Danto. Ada beberapa pembahasan yang akan saya kumpas tuntas kaitan dengan kerja beliau, dan ada beberapa keluhan dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita akan tuangkan dan kita akan bincang langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Danto dari fraksi Gerindra di Komisi 2 membidangi Diskominfo, Disputparpora, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, UMKM dan Koperasi, dan juga kita menjadikan suatu rekanan di Dinas Pariwisata. Kami sedang berprotes kerja yaitu tentang destinasi wisata. Kedua, ya sarana olahraga, baik prasarana juga, dan tentunya yang sudah eksis, yang update eksis itu di UMKM dan koperasi, baik makro dan mikro. Nah, kita kembali ke pariwisata, tentunya untuk pemanfaatan lahan-lahan yang menjadikan aset negara, baik tingkat pusat, provinsi, daerah, dan desa. Kenapa? Sebagai indikator kita untuk meminimalisasi tentang hilangnya aset daerah. Tentunya proses verifikasi, sertifikasi, dan kemudian pemanfaatan kita. Terus sebagai skala prioritas juga kita sedang mendorong bagaimana UMKM, IKM, dan koperasi itu supaya lebih eksis di Kabupaten Bekasi, dan alhasil kita tinggal menunggu ataupun menjadikan suatu UMKM itu hasil produk kita bagaimana supaya go, baik secara reguler tingkat daerah kita ataupun secara internasional. Kenapa? Sebagai daripada output hasil kinerja para peserta UMKM, sangat mengharapkan ada semacam bapak angkat. Tapi kita sekarang alhamdulillah sudah ada yang namanya aplikasi, ya, aplikasi tentang belanja gitu. Kita lebih terintegrasi dan didorong untuk bisa memanfaatkan membeli produk-produk kita. Karena produk-produk masyarakat kita itu tidak kalah saing kalau mutu dan rasa. Cuma secara promo ini kita usahakan baik secara offline ataupun secara online ataupun medsos supaya lebih membuming itu untuk UMKM. Dari hasil evaluasi perspektif ke belakang itu setiap kecamatan itu wajib kita mempunyai tempat sarana dan prasarana olahraga. Contoh program SOR, kemudian tentang sepatu roda yang kemarin terjadi salah paham antara masyarakat tentang penggunaan itu, tetapi kita yakin ke depannya sudah sepakat masing-masing kecamatan kita membuat. Kita kembali, itu kan harus ada aset daerah yang harus kita
kuasai dulu. Ini Komisi 2 bicara kita. Kerjasama dari semua sektor untuk merapikan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama di Cikarang ya, yang sampai hari ini tidak rundung selesai juga. Dampak kemacetan, terus dampak sampah karuan, kemudian dampak juga tentang kejelasan pasar. Nah, kemarin kita ada di Perda kita tentang pasar, ya sangat mendorong, tinggal masyarakat dan kepala daerah untuk membuat peraturan yang lebih spesifik, yaitu Perbup atau peraturan kepala daerah. Pasar, menurut saya ini akan menjadikan suatu hal-hal yang sangat kembali, ya, comeback terhadap perekonomian masyarakat untuk persaingan daripada online. Kita lebih cenderung untuk offline. Ya, hari ini memang banyak pasar secara akuisisi ada juga yang masalah ya, Babelan, kemudian yang di Cibitung juga itu internal, perlu diselesaikan juga itu karena akan berdampak terhadap para pedagang yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama di Pasar Induk Cibitung. Ya tentunya juga ini mohon kawan-kawan di komisi lain sebagai sarana dan prasarana daripada perhubungan juga harus dipikirkan. Karena apa? Sebagai indikator pendukung. Kita melihatnya secara perencanaan memang sangat luar biasa. Semua sentral, semua sektor itu akan mengacu terhadap Pasar Cibitung. Yang konon katanya hari ini persaingan kita masih kalah dengan Cikopo untuk Pasar Cibitung. Ini alangkah sangat disayangkan ketika kita tidak respect terhadap persaingan ekonomi terutama tentang pasar. Pasar, saya sangat ada keyakinan ke depannya itu akan menjadikan parameter ekonomi masyarakat di suatu wilayah itu. Contoh Pasar Bojong, ya. Kenapa sih orang Pebayuran, orang bagian tataran Citarum itu belanja ke Kerawang? Ya mestinya kan belanja ke kita gitu. Ya makanya pemerintah harus benar-benar hadir dalam hal menyediakan fasilitas baik yang sudah eksis ataupun yang belum ada. Pasar Sukatani, ya kemacetan, banjir dan sebagainya itu segera itu. Sangat disayangkan kalau pemerintah itu tidak mampu untuk melakukan perbaikan demi perbaikan tentang pasar. Destinasi wisata kita kembalikan juga. Kita beberapa Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata sudah dibentuk sebagai amanat undang-undang untuk melaju ke lebih jenjang berikutnya, yaitu destinasi wisata. Nah di sini sudah jalan. Harapan saya juga semua komponen itu saling mengait untuk menjadikan salah satu program desa wisata diantaranya, kemudian aset yang lahan tertidur dijadikan destinasi wisata. Kita melihatnya Bekasi itu sangat potensial untuk hal yang demikian. Ada yang namanya destinasi namanya kelenteng itu loh Pak, kelenteng terbesar itu di Pasar Lama, itu perlu nggak kita lestarikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun bagian dari warga negara kita, warga Kabupaten Bekasi yang perlu kita benar-benar kita lindungi. Karena komunitas daripada kelenteng itu sangat luar biasa. Akses jalan yang bagus, kemudian akses yang terintegrasi tentang estetikanya. Saya lihat di sana gelap, macet dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan juga. Ya, kita tidak pesimis lah, karena kita mungkin kemarin-kemarin terkendala oleh anggaran kita yang benar-benar diamputasi oleh Rekopusing, ya kita maklum lah ya. Wilayah saya hari ini banyak titik-titik banjir di sekitar Tanjung Sari, Cipayung, Kalenrock, ya perbatasan Kalenrock ya. Tentunya kan kalau bicara banjir kan kita dari hulu sampai hilir Pak, yang insya Allah juga nanti
program pusat selesai di Bogor sebagai penyangga air, tapi kita bicara wilayah ini. Nah, ini tentang perizinan perumahan ya, perizinan PBG, mendirikan bangunan, IMB itu tolong amdalnya, kajiannya gitu harus tepat. Setahu saya waktu di Komisi 1, Komisi 3 dan 1 itu sangat benar-benar update aktivitas saya. Kuncinya secara elevasi itu lahan kita itu menjorok ke barat, ke timur, dan ke utara. Di baratnya ada yang namanya BWWS Cisadane, dan kemudian di timurnya ada Citarum. Nah, ini tolong tentang air. Kemudian juga tentang kemacetan. Ya, ini pemerintah, tim PPKVR itu harus jenius. Berapa sih penduduk nanti yang akan eksodus di sana? Sesuai tidak dengan kebutuhan jalan? Itu. Jangan izin hayo, gotret terus. Tapi dampaknya macet dan sebagainya, kejahatan. Nah, inilah yang perlu dipikirkan ke depannya gitu. Jangan hanya PAD pada akhirnya berdampak terhadap kemacetan, banjir, sampah dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. Ya, kita perlulah pejabat-pejabat yang cerdas, ya, yang mau berpikir dan yang mau berkomunikasi. Ya, harapan saya akan berusaha dalam purna jabatan saya ini, yang saya katakan tadi, berusaha untuk menanggulangi banjir dan menghindari banjir dan memaksimalkan tentang supaya tidak terjadi banjir. Kenapa? Kalau bicara banjir itu air dari hulu sampai hilir ya, asbabiahnya kita. Saya sangat mengharapkan sekali Jababeka itu ada semacam embung ya, atau spon air ya. Itu yang saya maksud ya. Tidak hanya Jababeka semua. Nah, sahabat Tribers, tadi saya sudah berbincang langsung dengan Komisi 2 Kabupaten Bekasi, Haji Danto, di mana ada beberapa pembahasan terkait menjelang Ramadan dan beberapa pembahasan terkait relasi. Ada juga pembahasan yang menarik, yaitu terkait banjir yang menggenang di wilayah Kabupaten Bekasi. Ini sebuah PR untuk mengatasi semua itu. Saya Abdul dari gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Tribrita. Sampai jumpa.